Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Alamsah, NIM 18510046 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan menjabarkan hasil skripsi yang telah saya susun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Bapak Prof. Joshua Samadar, MA, PhD, dan Ibu Indah Puspitasari, MPD, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi saya. Adapun judul skripsi saya yaitu pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK. Adapun bahasan yang saya akan paparkan, yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan, penulis dapat menyimpulkan: pertama, pentingnya pembelajaran; dua, kemampuan berpikir kreatif matematis; tiga, fakta di lapangan; dan terakhir, pengembangan bahan ajar. Pembelajaran memiliki arti proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Salah satu proses belajar di dalam dunia pendidikan yaitu dalam bidang matematika. Matematika selalu diidentikan dengan segala sesuatu yang bersifat abstrak, perhitungan, penalaran, penghafal rumus, dan pemahaman-pemahaman teorema yang digunakan sebagai dasar mata pelajaran eksak lainnya. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif matematis dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah matematika dengan lebih dari satu penyelesaian, dan siswa berpikir lancar, luas, melakukan elaborasi, dan memiliki orisinalitas dalam jawabannya. Kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan oleh siswa mengingat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan memungkinkan siapa saja bisa memperoleh informasi secara cepat dan mudah dari berbagai sumber di seluruh dunia. Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematika, digunakan soal dengan aspek atau indikator berpikir kreatif matematis sebagai berikut. Pertama, originality, menyusun sesuatu yang baru. Kedua, fluency, menurunkan banyak ide. Ketiga, flexibility, mengubah perspektif dengan mudah. Dan terakhir, elaboration, mengembangkan ide lain dari satu ide. Fakta yang terjadi di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru matematika kelas 11, diketahui bahwa pemahaman konsep siswa sudah baik, prestasi belajar matematika siswa juga tinggi, tetapi kreativitas siswa dalam mengerjakan soal matematika masih kurang. Oleh karena itu, untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, salah satunya dengan mengembangkan bahan ajar berupa LKPD. Dalam mengembangkan bahan ajar berupa LKPD, salah satu faktor yang perlu dipelajari adalah cara guru mengembangkan bahan ajar tersebut, supaya terlihat lebih menarik. Selama ini, bahan ajar di sekolah dapat diterima begitu saja tanpa melihat dan memperhatikan kegunaannya. Seringkali ada keluhan bahwa bahan ajar monoton, bahkan dianggap oleh sebagian siswa tidak menarik karena hanya berupa selembaran kertas. Bahan ajar penting dikembangkan sesuai perkembangan teknologi saat ini, sehingga diperlukan pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan teknologi seseorang dalam mengembangkan bahan ajar digital kekinian. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam pengembangan bahan ajar adalah aplikasi Canva. Bahan ajar yang sering kita jumpai salah satunya adalah bahan ajar materi peluang. Kesulitan siswa dalam belajar materi peluang adalah kurangnya pemahaman konsep materinya. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi kesulitan belajar siswa adalah kurangnya minat belajar siswa dalam matematika, khususnya pada materi peluang ini. Di mana kesulitan ini muncul karena guru hanya mencatat saja di papan tulis. Oleh karena itu, dalam menjelaskan materi peluang diperlukan pendekatan yang dapat mengatasi kesulitan siswa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning pada siswa SMK kelas 11. Kedua, kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning. Ketiga, efektivitas bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning pada siswa SMK kelas 11. Terakhir, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning pada siswa SMK kelas 11. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D, Research. Alasan pemilihannya sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka berpikir. Kedua, ada prosedur pengembangan. Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti yaitu meliputi tahap seperti yang dikemukakan Sugiono. Pertama, ada studi pendahuluan. Kedua, rancangan bahan ajar. Ketiga, forum group and discussion validation. Keempat, draft bahan ajar. Kelima, uji coba terbatas. Keenam, revisi 1. Ketujuh, uji coba luas. Kedelapan, revisi 2. Kesembilan, uji produk dan final produk. Ketiga, subjek dan lokasi penelitian. Pertama, ada uji coba terbatas dilakukan kepada 15 siswa kelas 12 OTKP 2. Kedua, uji coba luas dilakukan kepada 20 siswa kelas 12 OTKP 1. Dan uji produk dilakukan kepada kelas 11 OTKP 2 SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Keempat, instrumen penelitian, di mana di sini ada dibagi dua menjadi non-tes dan tes. Prosedur penelitian, di mana ada 5 tahapan, yaitu tahap persiapan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir ada prosedur pengolahan data.
Seluruh data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan Microsoft Excel yang meliputi uji validasi, kepraktisan, dan efektivitas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana ada 4 poin. Yang pertama ada proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan PBL. Di mana dalam proses pengembangan bahan ajar ini, peneliti menyederhanakan tahapannya, yaitu yang pertama ada studi pendahuluan. Pada tahap studi pendahuluan, peneliti telah melakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakter siswa. Didapat pada analisis kurikulum yaitu minimnya contoh masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait materi peluang juga menjadi salah satu kekurangan dalam LKPD. Selain itu, latihan soal di dalam LKPD juga belum mendukung siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Yang kedua ada hasil dari analisis kurikulum, di mana hasil wawancara kepada salah satu guru matematika, di mana kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013 revisi. Adapun bahan ajar yang digunakan di sekolah tersebut menggunakan modul dari sekolah. Dan terakhir, hasil dari analisis karakter siswa. Yang pertama, sikap siswa terhadap pembelajaran cenderung pasif. Kedua, beberapa siswa lebih sering mengalami kesulitan dalam memahami materi yang bersifat abstrak. Contohnya materi peluang. Ketiga, siswa mengalami beberapa kesulitan dalam menyelesaikan tugas pemecahan dan pengajuan masalah. Dan terakhir, siswa SMK secara khusus dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia kerja setelah lulus. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka peneliti memandang perlu adanya perangkat pembelajaran berupa LKPD dengan pendekatan PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Selanjutnya, rancangan bahan ajar, di mana pada tahap perancangan, peneliti telah menyusun draft LKPD, mengumpulkan referensi, serta menyusun instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan. Berikut hasil penyusunan LKPD yang telah disusun. Pertama, ada soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Kedua, draft bahan ajar, meliputi sampul LKPD, petunjuk penggunaan LKPD, kompetensi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan lembar ke peserta didik atau LKPD. Selanjutnya ada forum group discussion validasi. Pada tahap ini, peneliti mendapat beberapa masukan dari hasil validasi desain dalam forum diskusi mengenai rancangan pengembangan desain bahan ajar LKPD. Uji coba terbatas ini dilakukan untuk mengukur keterbacaan siswa terhadap bahan ajar yang peneliti kembangkan. Selanjutnya ada revisi LKPD. Perbaikan kesalahan pada LKPD disesuaikan dengan saran dari validator dan juga hasil dari uji coba terbatas. Tahapan selanjutnya yaitu uji coba lebih luas. Teknik pengambilan data untuk uji coba lebih luas tidak ada perbedaan seperti uji coba terbatas, yaitu dengan angket, di mana di uji coba luas dilakukan dengan 20 orang siswa. Dan terakhir ada uji produk atau implementasi. Uji produk ini dilaksanakan di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 12 OTKP 2 yang dilakukan selama 7 pertemuan pada materi peluang. Kedua, di mana pada hasil dan pembahasan, yaitu kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan PBL. Kelayakan pengembangan bahan ajar berupa LKPD diperoleh dari validasi ahli, guru, dan hasil respon siswa pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Di mana hasil validasi pada tahap awal memperoleh 56,7%. Kemudian dilakukan revisi dengan mendapatkan hasil akhir validasi 87,72% dengan kriteria sangat layak dapat digunakan. Hasil pada saat uji coba terbatas atau hasil dari angket respon siswa yaitu memperoleh 40,7%. Kemudian hasil dari uji coba luas memperoleh 87,27%. Selanjutnya, poin ketiga, efektivitas bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Efektivitas pengembangan bahan ajar materi peluang berbantuan aplikasi Canva menggunakan pendekatan PBL diperoleh dari hasil post-test. Hasil yang diperoleh dari keempat indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa menunjukkan baik, sehingga produk dapat digunakan dalam proses pembelajaran, di mana didapatkan hasil 80,63% dapat dikatakan efektif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Terakhir ada poin keempat, yaitu kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL. Kendala yang dihadapi peneliti yaitu kemampuan dalam mengolah dan menyusun instrumen yang kurang dipahami peneliti. Dan terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK dikatakan sudah sesuai dengan langkah-langkah menurut Brock and Gall yang disederhanakan menjadi 7 tahapan. Kedua, kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK dilakukan dengan cara memberikan lembar validasi kepada para ahli serta angket kepada peserta didik. Ketiga, efektivitas LKPD dapat dilihat dari hasil post-test yang disusun sesuai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis.
Dan terakhir, kendala yang ditemui pada proses pengembangan adalah peneliti merasa kesulitan dalam menuangkan ide untuk pengembangan bahan ajar dan permasalahan yang didapat penggunaan media yang kurang dan keterbatasan waktu. Sekian pemaparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.